Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 1 APAI, mata kuliah Pengantar Ilmu Fikih. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Amalia. Perkenalkan, nama saya Cica Hodijah. Dan perkenalkan, nama saya Alfiah Nur Faridah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Materi yang pertama, yaitu hakim, akan disampaikan oleh rekan saya, Cica Hodijah. Saya di sini akan membahas tentang pengertian hakim. Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan. Sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syara secara hakiki. Baik dan buruknya, perbedaan pendapat tentang baik dan buruk dalam kajian usul fikih berasal dari perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu kalam. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Kalangan Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan dapat dibagi kepada dua kategori. Yang pertama, perbuatan akliyah, yaitu perbuatan yang hukumnya dapat diketahui dengan akal pikiran. Yang kedua, perbuatan syariah, yaitu di mana perbuatan syara ikut menentukan hukum bentuknya. Perbuatan kategori ini terdiri dari dua macam. A. Perbuatan di mana hanya dengan syariat dapat diketahui hukum, bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah bagi pelakunya, misalnya ibadah salat. B. Perbuatan di mana syara berperan mengubah, menambah, atau mengurangi persyaratan-persyaratan yang telah diketahui akal pikiran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Anissa Amalia. Pengertian mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau yang dibebani dengan hukum syara. Pembahasan mengenai perbuatan manusia sebagai sasaran hukum harus dibedakan menjadi dua. Yang pertama, substansi perbuatan yang dikenai hukum, dan yang kedua, sandaran perbuatan manusia. Dalam konteks yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan perbuatan manusia yang bersifat fisik sebagai sasaran hukum. Dalam hal ini, Al-Quran ataupun As-Sunnah sama-sama telah membedakan antara seruan yang wajib diyakini dengan seruan yang wajib dilaksanakan. Konteks seruan yang pertama merupakan wilayah akidah, sedangkan konteks yang kedua adalah wilayah hukum syariat. Ini terlihat dengan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surah An-Nisa ayat 136, menjelaskan tentang seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang dituntut untuk diyakini. Syarat-syarat mahkum fih. Ulama menyimpulkan 3 syarat untuk sahnya suatu perbuatan manusia ditaklifkan. Yang pertama, perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf, sehingga mereka dapat melakukannya sesuai dengan apa yang mereka tuntut. Yang kedua, harus diketahui bahwa penaklifan tersebut berasal dari orang yang berwenang untuk mentaklifkan dan termasuk orang yang wajib dipatuhi oleh mukallaf. Yang ketiga, perbuatan yang ditaklifkan tersebut dimungkinkan terjadi, artinya melakukan atau meninggalkan perbuatan itu berada dalam batas kemampuan seorang mukallaf tersebut. Dan syarat yang ketiga ini timbul dari dua hal. Yang pertama, tidak sah menurut syara mentaklifkan sesuatu yang mustahil, baik menurut zatnya maupun karena hal lain. Yang kedua, tidak sah menurut syara mentaklifkan seorang mukallaf agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu. Materi selanjutnya tentang mahkum alaih yang akan disampaikan oleh rekan saya, Alfiah Nur Faridah. Pengertian mahkum alaih atau mukallaf. Mahkum alaih berarti subjek hukum atau pelaku hukum. Jelasnya, yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dalam usul fikih, subjek hukum atau mahkum alaih itu disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum. Dengan kata lain, mahkum alaih adalah orang mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada dua persyaratan yang harus dipatuhi agar seorang yang mukallaf sah ditaklifi. 1. Seorang yang mukallaf mampu memahami atau mengetahui dalil-dalil tentang taklif. Paham dan tahu itu sangat berhubungan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan mengetahui. Yang kedua, seorang mukallaf mampu menerima beban taklif atau beban hukum yang dalam istilah usul fikih dinamakan ahlu al-taklif. Jadi kesimpulannya adalah 1. Hakim adalah pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mahkum fi adalah perbuatan mukallaf yang dikenai hukum. Ketiga, mahkum alaih adalah subjek yang dikenai hukum, yaitu mukallaf. 4. Hubungan antara hakim dan mukallaf sangat berhubungan erat. Adanya hukum, hakim, mahkum fi dan mahkum alaih menjadikan terlaksananya hukum syar'i. 5. Ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf meliputi hukum taklifi dan hukum wad'i. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Semoga materi yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.